Bab 1541 tanpa batas. Saat itu fajar, tapi wilayah selatan terguncang, dan pot langsung meledak. Itu hanya karena ada terlalu banyak gerakan tadi malam. Saya tidak tahu berapa banyak orang Jinwu yang dipenggal. Itu lebih. Apakah ini drama besar yang Ye Chen bicarakan? Little Ape Emperor dan yang lainnya berkumpul lagi, memanjat tinggi dan melihat ke kejauhan. Ekspresi mereka luar biasa. Sebagai saudara, mereka sangat yakin bahwa masalah ini dilakukan oleh Ye Chen. Apa Ye Chen? Kaisar Kera, Kaisar Kuiniu dan yang lainnya semuanya terkejut, menatap semua orang dengan heran. Ayah, Ye Chen masih hidup. Kaisar Kera kecil menyeringai. Dia hidup dan menendang. Ini. Bahkan dengan tekad para kaisar, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya mereka dapat melihat dengan jelas hari itu. Ye Chen berubah menjadi abu di bawah serangan di seluruh langit. Dan sekarang dia diberitahu bahwa Ekaristi masih hidup, bahkan kaisar bijaksana. Dan dia tertegun. Kami masih meremehkannya. 3 hingga 5 detik kemudian, para kaisar menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Dia bisa pergi dari kota kuno Donghuang di masa lalu, dan dia pasti bisa pergi malam ini. Dunia membuat lelucon besar. Kaisar Kuiniu mendecakkan lidahnya dan menggaruk kepalanya dengan keras. Aku sedih karena kematiannya, Laon Yu. Itu adalah tubuh suci kuno yang bagus, dengan bakat dan kekuatan tempur. Kematian sayang sekali, pada saat ini, itu benar-benar mencurigakan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kaisar Kera melangkah maju dan menendang Kaisar Kera kecil, dan kaisar lainnya juga menendang putra mereka yang berharga, bersembunyi bersama ayah mereka. Pantas untuk ditendang. Sekarang, kamu juga tahu. Kaisar Kera kecil dan mereka berenam menyeringai tanpa malu. Hari itu, dia mencuri harta dari keluarga dan memberikannya kepadanya. Dia mengundang kita untuk menonton pertunjukan besar. Benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Para kaisar menyentuh dagu mereka dengan penuh arti. Tidak tahu bagaimana Ye Chen mengarahkan adegan ini. Pukulan keras mengejutkan suku Gagak Emas. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Waktu untuk menyelamatkan mereka tidak ada waktu. Seperti mereka, banyak ras juga berdiri di tempat tinggi. Masing-masing dengan ekspresi serius, masing-masing juga menebak siapa yang bergerak. Meskipun kerusakan yang disebabkan oleh pasukan biksu tidak sebesar itu, tapi barisan ini tidak kecil. Paviliun Oita, ini membutuhkan banyak orang yang kuat. Banyak ras yang memusuhi Gagak Emas sudah siap untuk bergerak, dan mereka juga ingin membunuh mereka untuk memilih. Namun, mereka semua dihentikan oleh para tetua keluarga. Sekarang perjanjian gencatan senjata dari 10.000 ras telah terlibat di dalamnya, mudah untuk keluar dari perang. Selain itu, formasi yang memproklamirkan diri telah dibuka, jadi tidak pantas untuk memulai perang. Leluhurnya tua, menurut Anda keluarga mana yang akan melakukannya? Di puncak Gunung Klan Merak, Raja Merak dan sekelompok tetua semua memandang Raja Paakok Daming. Mungkinkah ras saingan dari Golden Crow membalas dendam sebelum memproklamirkan diri? Bukan tidak mungkin kali ini. Jika Anda ingin tahu siapa yang mengarahkan drama, tonton saja. Paakok Daming King tidak bisa menahan senyum, dan masih ada cahaya yang dalam di matanya yang tua, seolah-olah dia sudah menebak masalahnya. 7788. Dekritkan perpecahan dan perkuat kewaspadaan. Suara halus Kaisar Kunpeng datang dari aula utama klan Kunpeng. Para murid dan tetua yang telah dikirim ke luar negeri, segera kembali ke keluarga. Tidak boleh ada kesalahan. Kaisar benar-benar membuat keributan. Bersandar di kursi, dengan wajah lucu di wajahnya, orang itu membalas dendam pada klan Jinwu, bukan klan Kunpeng saya. Dan Anda, tetaplah di klan dengan jujur. Membunuh terlalu banyak akhir-akhir ini pasti akan menyebabkan musuh. Contoh berdarah dari klan Jinwu adalah pelajaran bagi kita. Dimengerti. Pangeran Kunpeng menjawab dengan santai. Memainkan kunci pas di ibu jari dengan santai. Di dunia, diskusi terlalu panas, restoran, kedai teh, toko, dimanapun ada orang, ada sekelompok orang berkumpul, dan mereka dalam suasana hati yang baik. Ini sangat indah, dan harus dimakan oleh orang-orang Jinwu.
Agak menyakitkan menyebabkan gitu banyak darah. Sepertinya aku melihat wajah marah Kaisar Gagak Emas. Sekelompok dewa tua membelai janggut mereka. Dasar idiot. Pertarungan besar. Jika 9 aula utama Golden Crow dihancurkan, itu akan mengejutkan. Dan saya akan mengakui orang itu di masa depan dan berlutut setiap hari. Klan Gagak Emas, jika kamu ingin menebus pangeran ke-8 dari keluargamu, kamu akan datang ke Gunung Camang di wilayah selatan, dan kamu tidak akan menunggu setelah tanggal kedaluarsa. Di tengah ribuan diskusi, sebuah suara halus tiba-tiba terdengar dan menyebar ke seluruh langit. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Ya, Anda harus hadir, pangeran dari suku Gagak Emas. Dalam satu kalimat, dunia yang sudah hidup meledak lagi. Tapi semua orang yang mendengarkan menyeringai, apakah ini pemerasan telanjang? Membunuh orang, menghancurkan semua orang ke dalam kabinet, dan sekarang dia meminta tebusan secara terbuka. Orang itu bisa berpura-pura. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani meminta tebusan dari Golden Crow seperti ini. Ini adalah kasus pertama. Pergi lihatlah Gunung Cangwu. Seseorang bangkit dan langsung pergi ke formasi teleportasi di kota. Saya ingin melihat siapa lelaki tua itu. Saya sangat menyukai sikapnya yang mengagumkan. Bajingan. Tiba-tiba, 9 sosok terbang keluar. Semuanya adalah orang suci yang hebat. Dengan wajah seram, Pangeran Jinwu juga terbang keluar dari Gunung Peri. Dan semua orang memanggilnya untuk pergi. Dia harus hadir. Selain itu dia juga ingin melihat siapa musuhnya. Ada banyak gerakan di klan Golden Crow. Setelah pangeran dari klan Golden Crow, masih ada sekelompok tokoh yang terbang keluar. Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, ini adalah pasukan biksu. Hitung mundur. Ada ratusan ribu orang. Jika nenek moyang suku Jinwu tidak tertidur, pasti akan mengikuti, dan juga membawa persenjataan kaisar. Gunung Cangwu di wilayah selatan terletak di tengah-tengah wilayah selatan, merupakan gunung besar dengan ketinggian 8.000 kaki. Tempat di mana Gunung Camang berada adalah sepotong Changyuan pada zaman dahulu. Dikatakan bahwa seorang kaisar agung duduk di sini untuk mencerahkan Tao, dan baru pada saat itulah gunung raksasa muncul dari Changyuan, yang sekarang menjadi Gunung Camang. Dan Kaisar Agung itu adalah Kaisar Agung Camang di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Tidak ada yang tahu asalnya, dan tidak ada yang yakin apakah rumor itu benar atau tidak. Satu-satunya alasan adalah waktunya terlalu lama. Itu adalah hari yang cerah dan tidak ada awan di langit. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada banyak orang, seperti aliran, bertemu menuju Gunung Cangwu, membuat langit dan bumi menjadi lautan manusia. Di puncak gunung tanpa batas, Ye Chen duduk bersila, bukan klon, tapi dewa sejati, masih menggunakan tubuh orang suci yang agung. Tidak ada yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik kecuali dia adalah Kaisar Semu. Dia meminta Pangeran Jinwu untuk datang dengan namanya, karena dia ingin melakukannya di Gunung Cangwu dan menghancurkan para bajingan itu. Mungkin orang lain akan berpikir bahwa dia gila, tapi setelah akhirnya menarik pihak lain, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan emas ini, dan dia cukup percaya diri untuk membunuh Pangeran Gagak Emas. Yang paling penting adalah leluhurnya klan Jinwu sedang tidur, dan tentara kaisar ekstrim dari klan Jinwu juga tidur tanpa keduanya. Segalanya akan lebih mudah ditangani, dan dia dapat berhasil tanpa kecelakaan. Orang-orang dari segala arah telah berkumpul, dan penonton yang datang lebih dulu tidak sabar untuk melihat Ye Chen. Tapi mereka tercengang di tempat ini. Dewa ini ada di sini untuk mengumpulkan uang. Orang ini adalah gila. Orang ini mungkin belum pernah mengikat tiket sebelumnya, jadi tidak ada dewa di sini. Terlalu banyak orang menyeringai. Tidak bisa melihat wajah dan darah yang sebenarnya. Yang mana itu? Banyak orang telah membuka mata mereka untuk melihat misteri Ye Chen. Tapi mereka ditutupi oleh metode rahasia Zoutian. Dan tidak ada yang tahu siapa dia. Orang-orang dari klan Golden Crow ada di sini. Seseorang berteriak, dan semua mata yang terfokus pada Ye Chen tertarik ke satu sisi, di mana awan dan kabut bergulung. Dan sepertinya ribuan pasukan berlari kencang. Dan aura pembunuh itu luar biasa. Sutian bergemuruh, mengejutkan orang dari segala arah.
Sial, pasukan biksu. Melihat ini, orang-orang dari segala arah mundur dengan panik. Semuanya memucat karena terkejut. Mereka tidak tahu bahwa suku Gagak Emas benar-benar membawa pasukan biksu untuk meminta tebusan, untuk bertarung. Setidaknya 100.000. Seseorang mendecakkan lidahnya, melihat sekeliling. Pasukan biksu dari suku Jinwu telah mengepung Gunung Changwu dari segala arah, dan momentum serta paksaan gitu kuat sehingga dunia berada dalam kekacauan. Melihat pertempuran besar menjadi pucat karena ketakutan. Aku benar-benar memikirkanku. Ye Chen melihat sekeliling, seringai muncul di sudut mulutnya. Mungkin tidak berguna jika ada lebih banyak orang daripada dia. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat berbicara, Kaisar Gagak Emas, 8 orang bijak dari suku Gagak Emas, dan Pangeran Gagak Emas naik ke puncak Gunung Changwu tanpa urutan tertentu, dan Gunung Changwu hampir runtuh di bawah langkah mereka, dan mata emas mereka berubah menjadi darah. Namun, ketika mereka melihat Ye Chen sebagai dewa, mata 10 orang itu tiba-tiba sedikit menyipit. Mereka mengira itu adalah klon yang datang untuk mengambil uang tebusan. Tapi setelah melihat Ye Chen kali ini, ternyata itu adalah dewa, yang menyelamatkan mereka dari mencarinya. Pertempuran akan menjadi hebat. Oh, Pangeran Gagak Emas benar-benar ada di sini. Ye Chen tersenyum santai, menatap semua orang dengan penuh minat, tanpa tekanan apapun. Siapa kamu? Kaisar Gagak Emas berteriak keras, dan pedang pembunuh roh primordial berdentang dan ingin menembak. Kalau gitu aku harus bertanya pada pangeranmu yang berharga. Ye Chen menggeliat dengan sengit, dia memusnahkan keluarga Ye 3 bulan lalu. Sayangnya, aku dari keluarga Ye itu. Ada juga ikan yang lolos dari jaring. Pangeran. Jinwu menyeringai-menyeringai, menggertakkan giginya seperti setan. Orang tua itu ditakdirkan. Dia pergi keluar untuk mengalami dan lolos dari malapetaka. Ye Chen mengangkat bahu dan mulai menyemprot lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye-nya, dan kali ini dia hanya mencari alasan. Putraku membunuh anggota klanmu di masa lalu, dan sekarang kamu membunuh anggota klanku. Masalah ini harus diselesaikan. Kaisar Gagak Emas berkata dengan dingin, biarkan klanku pergi, dan kamu serta kedua keluargaku akan hidup damai di masa depan. Apa yang Kaisar Gagak Emas katakan itu terlalu ringan. Ye Chen benar-benar mengeluarkan kantong rokok, dan menghisapnya di depan umum, seperti pembudidaya peri dalam asap berkabut. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan, hanya karena nama belakangku adalah Ye, hanya karena tuan muda dari keluarga Ye saya bernama Ye Chen. Pangeran Gagak Emas Anda akan menghancurkan seluruh keluarga saya, dan keluarga Ye saya mempermainkan siapapun. Ada seseorang bernama Ye Chen di keluargamu, jadi kamu pantas untuk dimusnahkan. Pangeran Jinwu tersenyum ganas, menunjukkan 2 baris gigi putih mendengar nama Ye Chen. Dia akan menjadi gila karena kebencian. Lihat, seluruh keluargaku telah musnah, dan aku masih sangat percaya diri. Dengan siapa aku akan berbicara? Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan mulai merokok lagi, berbicara dengan santai. Apa yang kamu inginkan? Kaisar Gagak Emas memelototi Pangeran Gagak Emas, lalu menatap Ye Chen. Sudah kubilang sebelumnya, gunakan uang untuk menebus orang. Ye Chen menjentikkan tangannya dan mengorbankan jimat, melepaskan seorang putra muda dari dalam. Dia adalah pangeran dari klan Jinwu, ini pangeranmu. Ini tidak mahal, 9.000 batu asal 10.000 baik-baik saja. Dan juga, tolong jangan bertindak gegabah padaku, aku punya metode rahasia yang menghubungkan hidupnya. Jika aku menghilang, dia tidak akan bisa bertahan. Juta. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang mendecakkan lidah mereka. Ini adalah sosok astronomi. Teman Taoist, kamu menginginkan terlalu banyak. Kaisar Gagak Emas secara paksa menekan niat membunuh yang mengerikan, mencoba untuk tenang. Sekarang mereka berada di bawah kendali orang lain dan tidak dapat mentolerir kata-kata penyemangat. Lebih banyak, kamu Jinwu punya uang. Ye Chen mengetuk jelaga di atas batu di sampingnya. Selain itu, klanku hilang. Jadi beri aku tunjangan keluarga agar aku bisa mengurus diriku sendiri. Bab 1542 menghitung uang.
Mata Kaisar Gagak Emas sedikit menyipit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia tahu bahwa pihak lain sedang memeras, tapi dia tidak berani memerintahkan serangan di tempat. Meskipun Pangeran ke-8 adalah seorang selir, bagaimanapun juga dia adalah anaknya. Dia berpikir gitu, tapi 8 orang bijak dari suku Gagak Emas di sampingnya tidak berpikir demikian. Itu anakmu, bukan anak kita. Anak cucuku sudah lama meninggal secara tragis, dan mereka meninggal secara tragis karena sang pangeran. Sekarang keluargamu hidup dengan baik. Mengapa? Mata 8 orang bijak Gagak Emas berwarna merah darah, aura pembunuh mereka ganas, dan mereka sepertinya membunuh mereka di tempat. Kehilangan orang yang mereka cintai telah membuat mereka kehilangan rasionalitas, dan tidak masalah jika Anda adalah seorang kaisar atau tidak. Melihat situasinya tidak tepat, Kaisar Gagak Emas segera membuang tas penyimpanannya, dan kecepatannya menghilang. Itu benar. Ye Chen mengangkat tangannya untuk mengambil tas penyimpanan, dan segera membukanya. Jangan biarkan anakku pergi. Kaisar Gagak Emas dengan dingin menegur, seolah-olah dia akan maju selangkah demi selangkah. Jangan khawatir, biarkan aku menghitungnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak terburu-buru, ini adalah uang pensiunku, aku tidak mampu membelinya, dan aku akan hidup dengan itu selama sisa hidupku. Kata-katanya. Tiba-tiba si Fang geli, dan melihat bahwa Ye Chen benar-benar menghitung satu persatu. Dia tidak bisa menahan nafas, keluarganya dimusnahkan, dan mungkin kesal. 90 juta seperti ini, dan uangnya datang gitu mudah. Ada juga beberapa yang bermata panas, kebanyakan dari mereka menyentuh dagunya. Diam-diam berpikir bahwa suatu saat mereka akan mengikat keduanya, dan meminta bunga batu asal. Kaisar Gagak Emas menyaksikan dengan tenang, tidak menghentikannya, dan mengirimkan transmisi suara ke Sage Agung dari Gagak Emas. Jika dia dapat menghancurkan gitu banyak orang di Gagak Emasku dalam satu malam, dan menghancurkan semua cabang Golden Crow Gagak pada saat yang sama, dia pasti punya kaki tangan. Beritahu kuartet dan korbankan Feng Tianji. Alam uang Gagak Emasku tidak gitu mudah didapat. Meskipun Sage Agung Gagak Emas menahan amarahnya, dia masih mengirimkannya ke si Fang. Dan bahkan jika dia ingin menyelesaikan skor dengan Pangeran Gagak Emas, dia harus menunggu sampai dia menebusnya di sini. Ini bukan tempat untuk menyelesaikan akun. 90 juta batu asal, jumlah kepingan ini, kita harus menghitung sampai tahun monyet. Kaisar Gagak Emas tidak terburu-buru, tapi orang kuartet sedang terburu-buru. Mereka datang jauh-jauh, bukan untuk melihat jumlah orang. Karena kamu sedang terburu-buru, maka jangan dihitung. Ye Chen segera bertepuk tangan, menyimpan tas penyimpanan, dan menendang Pangeran Jinwu pergi. Pangeranmu, bawa dia pergi. Anakku. Kaisar Gagak Emas akan membawa Pangeran ke-8 kembali ke sisinya, dan sang pangeran ketakutan. Dia selalu menyendiri dan dimanjakan, tapi dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar menakutkan. Jika yang pertama ditebus, maka ubah ke yang kedua. Setelah yang kedua ditebus, akan ada yang ketiga. Ye Chen terus melambaikan tangannya dan mengorbankan jimat satu demi satu. Di setiap jimat, ada satu orang dibebaskan. Semua tetua klan Jinwu, kelas Raja Semu King Yishuer. Masih ada lagi, dan mereka semua berada di tingkat Raja yang semu. Suara-suara terkejut terdengar dari segala arah, dan mereka melihat ke puncak gunung dengan takjub. Dengan ekspresi aneh di wajah mereka, berapa banyak orang-orang apakah? Lelaki tua ini menangkap Gagak Emas. Masing-masing 10 juta. Mari kita lihat, mana yang harus ditebus terlebih dahulu. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, dan tersenyum pada Kaisar Gagak Emas. Klan Gagak Emas Anda memiliki banyak uang, jadi Anda tidak seperti uang kecil ini. Kaisar Gagak Emas dan orang bijak Agung Gagak Emas, mereka tidak berbicara lagi, tapi menatap Ye Chen dengan mata merah darah. Aura pembunuh mengamuk. Gunung Cangwu membentuk es inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka dapat melihat bahwa pihak lain adalah pemerasan telanjang. Mereka sangat yakin bahwa setelah menebus ini, akan ada lebih banyak, dan akan ada banyak, masing-masing 10 juta.
Jumlah yang sangat besar. Meskipun gagak emas itu kuat, tapi tidak tahan dengan konsumsi seperti itu. Tolong aku, kaisarku, selamatkan aku. Raja-raja gagak-gagak emas yang dipenjara itu meraung mempertaruhkan nyawa mereka, menatap kaisar gagak emas dengan mata memohon. Hidup mereka ada di tangan kaisar. Mereka semua sampah. Jika kamu mati, kamu akan mati. Ayo, biarkan aku menjatuhkannya. Putra mahkota gagak emas berteriak dengan ganas, dan benar-benar memerintahkan pasukan biksu untuk menyerang secara langsung, melewati kaisar gagak emas. Siapa yang memberimu kekuatan? The Great Sage of the Golden Crow berteriak dengan marah, karena tindakan putra mahkota Golden Crow membuat hati mereka dingin. Sebagai pangeran dari klan Golden Crow, dia gitu mengabaikan hidup dan mati anaknya. Klan Tetua, kamu juga dapat melihat bahwa dia jelas-jelas memeras klan Jinwu saya. Pangeran gagak emas tersenyum dingin. Saya adalah klan Jinwu yang bermartabat dan tidak dapat disandera oleh orang lain. Itu bukan karena kamu. Yang Agung Sage of the Golden Crow, mereka semua memaksa, dan mereka sangat marah sehingga mereka ingin menjadi gila. Dan mereka semua ingin menebas putra mahkota Golden Crow dengan telapak tangan. Klan Jinwu menderita banyak korban, dan mereka berakhir seperti ini, semua karena kamu. Sekarang, kata-kata seperti itu benar-benar mendinginkan hati klan gagak emas. Seperti setan, ketakutan. Cukup. Kaisar gagak emas mendengus dingin, keagungan kaisar terungkap, dan wajahnya sangat jelek. Trik pria itu brilian. Pada adegan seperti itu, semua orang yang melihat adegan itu menghela nafas. Itu tidak hanya mengenai klan Golden Crow, tapi juga mengasingkan hubungan antara pangeran dan para tetua. Metode ini benar-benar pintar. Retribusi, ini semua retribusi. Tidak beberapa orang tertawa dan bertepuk tangan diam-diam. Saat membunuh keluarga Ye, Anda harus memikirkan hari ini dan melakukannya dengan tidak hati-hati. Para dewa dan manusia semuanya marah. Saya di sini untuk meminta tebusan, bukan untuk melihat Anda dan orang lain bertengkar. Ye Chen mengangkat telinganya. Singkatnya, apakah Anda memberi uang atau tidak? Jika Anda tidak memberikannya, lelaki tua itu dapat membawanya pulang dan membuat sup. Diri adalah memberi. Ekspresi Kaisar gagak emas sangat tenang. Mengikuti kata-katanya, langit dan bumi berdengung dan bergolak, tapi di tenggara, barat laut, dan empat arah, ada berkas cahaya tebal yang menembus langit, membentuk penghalang, menutupi seluruh gunung Cangwu. Berhenti, tidak ada yang bisa keluar. Menyegel pesona langit. Para biksu yang lebih tua menyipitkan mata mereka sedikit, seolah-olah mereka mengenali pesona itu. Keberanian yang luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tapi meliriknya, dan mengenali pesona itu. Ketika Kunpeng dan Jinwu memasang pesona ini di hutan prasejarah sebelumnya, itu membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Biarkan orang pergi. Ketika Ye Chen melihatnya, Kaisar gagak emas membuang tas penyimpanan satu persatu, dan setiap tas penyimpanan berisi 10 juta batu asal. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak anggota lain dari suku gagak emas Ye Chen masih punya, dia akan selalu menebus mereka satu persatu, berapapun harganya. Setelah klan ditebus, dia akan memerintahkan serangan tanpa ragu. Kembalilah. Aku akan mengatakannya saja. Orang Jinwu kaya. Ye Chen sangat sadar diri, dan menyingkirkan tas penyimpanan yang dilemparkan kepadanya satu persatu, dan menendang orang-orang yang diikat di depannya satu persatu. Setelah itu, mereka mulai mengeluarkannya satu persatu, dan mereka terkejut. Mata semua arah lurus. Kaisar gagak emas tidak repot-repot berteriak dengan marah lagi. Dia menekan niat membunuhnya dan memberikan uang secara langsung. Tas penyimpanan terbang ke langit satu persatu. Dia hanya ingin menebus semua orang sebelum melampiaskan amarahnya yang mengerikan. Dia seperti ini. Jika Anda percaya diri, Anda harus punya rencana. Melihat bahwa Kaisar gagak emas tidak mengambil batu asal sebagai uang, beberapa orang bijak Golden Crow mentransmisikan suara satu demi satu, dan mereka berhenti berdebat dengan Pangeran Gagak Emas. Aku tidak percaya Raja. Dia masih bisa melarikan diri penghalang surgawi ini. Kaisar gagak emas berkata dengan dingin,
dan terus memberikan uang. Aku tidak peduli berapa banyak teman yang dia miliki, aku akan membiarkannya mati hari ini. Gratis, kenapa tidak? Ye Chen dengan senang hati menerimanya, dan dia tidak akan sopan. Bahkan jika dia membunuh Pangeran Gagak Emas, dia tidak berharap menghasilkan banyak uang. Tapi karena Kaisar Gagak Emas ingin melakukannya. Berikan gitu banyak, jangan berikan dengan sia-sia uang itu. Berbalik dan pergi ke Kunpeng. Adegan berikutnya cukup untuk meledakkan langit. Ye Chen secara sadar membiarkan orang pergi. Dan Kaisar Gagak Emas dengan sadar memberikan uang. Hal yang paling konyol adalah mereka berdua tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, berbicara dalam pengertian diam-diam. Orang-orang dari seluruh dunia menelan ludah mereka, 1 liter demi satu tas penyimpanan 10 juta. Untuk pesona, tidak peduli berapa banyak uang tebusan, dia tidak dapat mengambilnya, dan sulit untuk mengambil uang dari Gagak Emas. Sangat tenang, bagaimana dia bisa mengandalkannya? Terlalu banyak orang bertanya-tanya, tidak peduli berapa banyak kaki tangannya, apa yang bisa dia lakukan. Apa yang dipikirkan lelaki tua itu jika ada lebih dari 100.000 biksu dan uangnya tidak bisa dikirim. Dia satu-satunya yang dimusnahkan dari seluruh klan. Jika dia mati, keluarga Ye akan benar-benar tertinggal. Tiket, dan merentangkan tangannya berpura-pura tidak berdaya, kali ini benar-benar hilang. Jika Anda ingin menebusnya, saya akan membayar Anda dalam beberapa hari. Ikat beberapa lagi. Apakah Anda yakin itu hilang? Golden Crow Emperor menatap Ye Chen dengan saksama, auranya naik. Tidak ada orang yang tersisa, tapi ada 2 hadiah. Ye Chen tersenyum dan membentuk segel dengan satu tangan. Mengikuti segel-segelnya, mereka yang telah ditebus sebelumnya, kecuali Pangeran ke-8 Gagak Emas, meledak menjadi kabut darah satu demi satu, dan bahkan roh primordial mati bersama. Mendesis. Orang-orang di kuartet secara kolektif tersentak, dan cara mereka memandang Ye Chen berubah sesuai. Orang ini gila, dia tidak punya rencana untuk kembali setelah dia datang kali ini. Melihat Kaisar Gagak Emas dan yang lainnya, mata mereka menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan pupil mereka juga menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya orang-orang kuartet yang tidak menyangka, tapi bahkan mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen telah menanamkan segel kutukan pada roh primordial suku Jinwu. Sungguh konyol bahwa mereka, orang-orang suci yang agung, tidak mengetahuinya. Memang benar manusia telah ditebus, tapi apa bedanya penebusan dan bukan penebusan? Mereka semua berubah menjadi kabut darah. Sesaat sebelum dan sesudah, seseorang masih dalam keadaan linglung, dan tas penyimpanan lain terbang keluar dari lengan baju Ye Chen, dan jatuh dari udara di bawah mata semua orang. Tas penyimpanan itu meledak. Segera, darah menghujani seluruh langit, dan mayat jatuh dari kantong penyimpanan yang meledak satu demi satu, dan menumpuk di puncak gunung yang luas. Semuanya adalah anggota suku Jinwu, menumpuk di pegunungan. Kemudian, sehelai kain putih sepanjang 10 kaki jatuh tanpa memihak di atas gunung mayat, di mana 7 karakter besar terukir dengan darah. Salahkan pangeranmu. Gambarnya berdarah, mengejutkan, merah dan luas, dan hati semua orang yang menonton berdebar kencang. Kaisar klan Gagak Emas, kamu masih menyukai 2 hadiah hebat ini. Tawa Ye Chen menyebar ke seluruh langit. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada orang tua itu, tapi terima kasih kepada pangeranmu, itu semua berkat dia. Bab 1543 Biarkan anakku pergi. Bunuh aku. Setelah hening sejenak, Kaisar Gagak Emas mengayunkan pedang pembunuhnya, dan suara amarah mengguncang langit seperti alasan orang gila. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, 8 orang bijak di sampingnya bergegas membunuhnya tanpa urutan tertentu, beberapa dengan kekuatan sihir di tangan mereka, membunuh pedang di tangan mereka, atau senjata magis di tangan mereka, yang masing-masing merupakan teknik pembunuhan yang unik. Meskipun serangan jatuh di seluruh langit, Ye Chen berdiri diam seperti patung. Orang-orang dari seluruh dunia tidak tahan untuk menonton lagi. 8 orang bijak yang hebat saling membunuh, bahkan para biksu dari orang bijak yang hebat,
Kebanyakan dari mereka akan membencinya. Semua orang sepertinya melihat adegan berdarah Ye Chen tersebar di tempat. Namun, pada saat seperti itu, pelayan Ye Chen tiba-tiba menghilang. Dia menghilang. Tapi Pangeran ke-8 Jinwu, yang jaraknya ratusan meter, muncul di tempat dia menghilang. Mengubah dunia. Ekspresi dari 8 orang bijak gagak emas semuanya berubah, dan mereka langsung mengenali kekuatan supernatural macam apa itu. Hanya saja kekuatan sihir pengetahuan telah dilepaskan, dan sulit untuk mendapatkannya kembali. Mereka hanya menyaksikan Pangeran ke-8 gagak emas diledakkan menjadi abu terbang, bahkan tanpa berteriak, dan langsung pergi ke dunia bawah. Brengsek. 8 orang bijak sangat marah, dan Kaisar Gagak Emas juga sangat marah, dan tiba-tiba melihat ke satu sisi. Sejak tempat itu diubah dan Pangeran ke-8 lewat, Ye Chen berada di tempat Pangeran ke-8 Jinwu berdiri sebelumnya, di belakang Pangeran Jinwu. Itu benar, Ye Chen memang berada di belakang Pangeran Gagak Emas, dan telah menyegel Pangeran Gagak Emas dengan metode terlarang. Dia telah meletakkan jarinya di belakang kepala Pangeran Gagak Emas, dan jari-jarinya melekat. Dengan satu pemikiran, Pangeran Jinwu akan dibunuh. Ini juga alasan mengapa dia meledakkan gitu banyak tanda kutukan orang sebelumnya, dan hanya meninggalkan Pangeran ke-8 Jinwu, karena dia berdiri dalam posisi yang sangat kebetulan, paling dekat dengan Pangeran Jinwu. Fakta juga membuktikan bahwa operasinya masih sangat apik, dan semua orang lengah, termasuk para biksu Sifangguan, termasuk 8 orang bijak dari klan Gagak Emas, termasuk Kaisar klan Gagak Emas, dan Pangeran Gagak Emas yang berada di bawah kendalinya saat ini. Saya tidak menanggapi untuk sementara waktu. Siapa kamu? Putra mahkota Jinwu meraung. Meskipun dia ditahan dan dapat dibunuh kapan saja, dia masih memiliki wajah yang ganas, karena dalam ingatannya, ada juga orang yang mengetahui metode rahasia untuk mengubah surga dan bumi. Dan ketika dia menyebutkan nama itu, dia sangat marah sehingga mau tidak mau dia ingin membunuh. Mereka semua memusnahkan orang-orangku dan bertanya siapa aku. Ye Chen tersenyum tipis ketika kamu membunuh dengan sewenang-wenang. Kamu seharusnya berpikir bahwa hari ini, hutang darah akan dibayar dengan darah. Bunuh, mereka semua sialan. Pangeran Jinwu menggonggong seperti anjing gila. Aku suka yang tangguh. Ye Chen mengangkat tangannya, dan langsung merobek lengan Pangeran Jinwu. Darahnya menyembur tipis keemasan, setiap helainya murni dan mencolok. Biarkan anakku pergi. Kaisar Gagak Emas sangat marah. Pedang pembunuh di tangannya bergetar. Tidak dapat menahan niat membunuh. Semuanya dihitung. Kecuali bahwa Ye Chen mahir dalam metode rahasia untuk mengubah langit dan bumi. Kaisar Gagak Emas yang agung dan Sage Agung dari Gagak Emas 100.000 biksu tertangkap basah. Tidak apa-apa membiarkannya pergi, dan mendapatkan uang tebusan. Ye Chen memutar lehernya dengan puas, dia akan membunuh Pangeran Gagak Emas, tapi jika dia bisa menipu sejumlah uang sebelum dia dibunuh, dia tetap tidak keberatan. Apakah kamu masih menginginkan uang? Sebelum Kaisar Gagak Emas dapat berbicara, 8 orang bijak dari klan Gagak Emas bergegas mendekat, semuanya dengan mata merah, terlepas dari keselamatan Pangeran Gagak Emas. Tidak, itu semua salahnya. Mereka gila. Mereka kehilangan akal. Mereka tidak peduli jika Anda memiliki seorang pangeran di tangan Anda. Mereka harus membunuh Anda. Mereka gitu sembrono sehingga Kaisar Gagak Emas sangat marah. Dan dia juga membunuh Ye Chen dalam satu langkah. Tapi itu bukan untuk membunuh Ye Chen, tapi untuk menyelamatkan Ye Chen. Dan setelah menyelamatkan Ye Chen, dia menyelamatkan Pangeran Gagak Emas. 100.000 cultivator es juga memusnahkan dan membunuh mereka, tapi mereka tidak tahu cara bertarung. Orang bijak agung Gagak Emas ingin membunuh, dan Kaisar Gagak Emas ingin melindungi. Apakah akan membunuh atau melindungi, perintah siapa yang harus dia dengarkan? Biksu Kuartet menyaksikan. Agak bingung, dan hanya butuh 3 saat sebelum dan sesudah, bagaimana bisa menjadi gambar ini? Ketika para biksu dari seluruh dunia tercerahkan, Ye Chen dan Pangeran Gagak Emas ditutupi oleh serangan dari seluruh langit. Ye Chen baik-baik saja, tenang dan tenang, tapi Pangeran Gagak Emas meraung dengan ganas.
Dia marah pada 8 orang bijak dari klan Gagak Emas yang bahkan tidak mempedulikannya, pangeran dari klan Gagak Emas. Gitu masalah tebusan terungkap, kau diserang berdarah. Kau ingin aku mati? Brengsek, brengsek. Raungannya menggemparkan dunia, tapi pada dasarnya tidak berguna. Brengsek. 8 orang bijak besar dari Gagak Emas harus menyerang atau menyerang. Setelah gelombang keterampilan membunuh pengetahuan, mereka masih tidak nyaman. Senjata sihir Natal tingkat Sein Agung juga dikorbankan, seolah-olah mereka takut tidak akan mampu membunuh Pangeran Gagak Emas. Kamu sepertinya tidak terlalu populer. Senyum tipis Ye Chen terdengar di telinga Pangeran Jinwu, seperti kutukan, dengan kekuatan magis, yang membuat Pangeran Jinwu menjadi gila sesaat. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, pindah ke jalan surga, meraih Pangeran Gagak Emas dengan satu tangan, dan langsung melarikan diri ke dalam lubang hitam. Terdengar suara gemuruh, dan seluruh puncak gunung yang luas itu runtuh, dan awan serta kabut bergulung, membuatnya sangat kacau. Saat asap menghilang, Ye Chen dan Pangeran Jinwu menghilang, dan asapnya menghilang. Kaisar Gagak Emas sangat marah, menatap Sage Agung dari klan Gagak Emas dengan mata merah. Siapa yang menyuruhmu menyerang? Maafkan aku, Kaisarku, aku terlalu marah untuk menunggu. 8 orang bijak agung dari Gagak Emas berkata dengan dingin. Dibandingkan dengan Kaisar Gagak Emas, ketika mereka marah, mereka merasa sedikit lebih senang. Banyak anak cucu mereka meninggal karena Pangeran Gagak Emas, dan sekarang Pangeran Gagak Emas dimakamkan, itu dianggap balas dendam. Kaisar Gagak Emas memuntahkan darah, mungkin karena marah, matanya berlumuran, dan dia hampir jatuh tersungkur. Sangat memalukan. Gitu banyak klan terbunuh dalam satu malam, dan semua paviliun cabang Golden Crow dihancurkan. Sekarang mereka datang untuk menebus orang, dan mereka menghabiskan sejumlah uang yang tidak diketahui, tapi mereka menebus banyak orang mati. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa pangeran favorit dan kebanggaannya, Kaisar masa depan klan Gagak Emas, benar-benar terlipat. Hari ini klan Gagak Emas menderita kerugian besar dan reputasi mereka didiskreditkan. Dia marah, dia benci, dan dia juga menyesali bahwa dia seharusnya tidak memanjakan pembunuhan Pangeran Gagak Emas akhir-akhir ini, memprovokasi gitu banyak musuh, dan membawa gitu banyak bencana yang menyedihkan bagi klan Jinwu. Putra mahkota memprovokasi malapetaka, tapi akar penyebabnya dapat ditemukan, dan dia, sang ayah, tidak dapat lepas dari kesalahan. Ada reinkarnasi di jalan surga, dan jika surga mengampuni siapapun, itu bukan karena mereka tidak membayar, tapi waktunya belum tiba. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Semua orang di 4 arah mundur, terus-menerus menghela nafas. Nenek moyang keluarga Ye tidak berniat pergi ketika dia datang. Sekarang dia telah menarik gitu banyak orang di jalan, itu sangat berharga itu. Dan yang lainnya semua menyeringai, ini bernilai 90 juta bunga, dan itu pekerjaan yang bagus. Ketujuh orang tua itu bergerak, dan dia benar-benar menunjukkan sisi dominasinya. Raja, Pak Akok Daming di sisi lain berbalik perlahan. Dia juga berlari untuk menonton pertunjukan tanpa melakukan apa-apa, dan dia melihatnya dari awal sampai akhir. Sebelum pergi, senyum di sudut mulutnya penuh dengan makna yang dalam. Kaisar Gagak Emas dan kelompok orang suci agungnya tidak dapat melihatnya, tapi dia, Kaisar Semu, dapat dengan jelas melihat bahwa Ye Chen lah yang mengumpulkan uang tebusan hari ini. Selain itu, Ye Chen tidak terbunuh, dan sudah melarikan diri. Dia menggunakan teknik terlarang roda abadi untuk melarikan diri ke lubang hitam bersama Pangeran Gagak Emas, dan lolos dari pembunuhan klan Gagak Emas. Baru hari ini dia mengerti mengapa Ye Chen bisa masuk dan keluar sesuka hati terlepas dari penghalang keluarga Merak. Dengan metode rahasia Xianlun Tiandao yang menantang surga, semua penghalang hanyalah dekorasi. Seperti dia, banyak kaisar semu datang, seperti Raja Qilin, Raja Xuanwu, dan Raja Suzaku. Ekspresi wajah mereka sebelum mereka pergi agak menarik. Raja Pak Akok Daming tahu bahwa itu adalah Ye Chen, dan mereka juga tahu bahwa Ye Chen masih hidup. Berita ini benar-benar membingungkan. Bab 1544 Karma. Lubang hitam itu gelap seperti biasa, tapi tidak tenang.
dan penuh dengan raungan Pangeran Gagak Emas. Mata darahnya menatap kegelapan tanpa batas. Dia pikir ini yang disebut neraka, tapi keadaan pikirannya juga runtuh. Pangeran Jinwoo yang menyendiri juga takut mati. Tapi dia jelas masih memiliki indera tubuh, dan kegelapan yang sepi membuatnya tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Kebingungan yang tidak diketahui semacam ini membuatnya ketakutan, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin dingin. Apakah kamu suka tempat ini? Kamu tertawa, itu sangat ajaib. Manik-manik cahaya muncul, menerangi lubang hitam, memperlihatkan sosok buram Ye Chen. Siapa kamu? Mata berdarah Pangeran Jinwoo hampir berdarah, menatap Ye Chen dengan tegas. Bagaimana menurutmu? Roh primordial Ye Chen melarikan diri dari tubuh orang bijak agung. Meskipun dia adalah roh primordial, dia menunjukkan wajah aslinya. Kontur wajahnya tajam dan bersudut, dan dia penuh dengan perubahan tak berujung dan kelelahan. Kamu Chen. Mata Pangeran Jinwoo menonjol, dan pupil matanya menyusut seukuran tusukan jarum. Ini aku. Ye Chen tersenyum, menunjukkan dua baris gigi putih. Itu tidak mengherankan. Tidak mungkin. Pangeran Gagak Emas menjadi gila, meraung histeris. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi dia tidak melakukannya. Te berani diyakini bahwa fisik Sein kuno yang mati sebenarnya masih hidup, dan dia telah melukai klan Gagak Emasnya dengan parah dalam 2 hari, dan memasukkannya ke dalam perhitungan. Aku akan meninggalkan wilayah selatan, dan aku tidak ingin memperhatikan keluhanmu. Ye Chen berkata dengan santai, kamu yang memintaku untuk membunuhku lagi, jadi kamu bisa mati sebagai tubuh suci. Mengapa Anda ingin mati dan menciptakan darah? Saya lebih suka membunuh 1000 daripada melepaskan 1. Selamat, Anda telah memenangkan hadiah. Di antara orang-orang itu, ada kerabat saya. Ketika saya kembali kali ini, saya akan membayar kembali hutang darah untuknya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pangeran Jinwoo menjawab. Mengaum, atau tidak mau menerima kenyataan ini. Dia kalah dari Ye Chen lagi, dan dia juga kalah dengan klan Golden Crow. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen dengan ringan menekan telapak tangannya pada Tianlinggai Pangeran Jinwoo, mencari jiwanya dengan paksa, dan melahap garis keturunan dan asalnya dengan paksa. Teriakan terdengar, dan tubuh Pangeran Gagak Emas hancur berantakan. Baik darah Gagak Emas maupun asal-usul Gagak Emas disedot paksa oleh Ye Chen, dan roh primordial berada di ambang kehancuran. Ketika dia sekarat, dia menyadari apa artinya menyesali bahwa dia seharusnya memprovokasi bintang jahat Ye Chen. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, tapi dia memilih untuk menjadi teman lamanya. Meskipun fisik Sein kuno telah dihancurkan, dia terus membunuh sampai mati, dan membawa pembunuh ini kembali. Hanya karena dosa-dosanya, dia membawa malapetaka bagi orang-orang suku Jinwoo. Bahkan jika dia pergi ke neraka, dia masih akan dikutuk oleh mereka, dan dia tidak akan pernah bisa menghapusnya dari generasi ke generasi. Pendosa selama berabad-abad. Jeritan menghilang tanpa tahu kapan, dan pangeran klan Gagak Emas yang bermartabat benar-benar menjadi abu, benar-benar musnah, dengan keengganan, kemarahan, dan pertobatan. Ye Chen diam dan berdiri diam. Meskipun itu adalah lubang hitam, dia melihat banyak sosok melambai kepadanya dengan bingung. Mereka semua adalah roh kebencian yang dibunuh oleh Gagak Emas. Di antara mereka adalah reinkarnasi wanita berambut ungu yang menggendong bayinya. Sayang bayi itu berbalik perlahan dan berjalan ke kejauhan. Ye Chen tanpa sadar mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan sebagai perpisahan. Dia mencari keadilan untuknya, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyelamatkannya. Itu juga matanya yang tidak memuaskan yang membuatnya sulit untuk melewati rintangan di hatinya. Bahkan hatinya menjadi dingin, dan bahkan pikirannya terdistorsi. Pembantaian itu menyebabkan tangannya berlumuran darah. Dia pergi, tapi dia tidak melarikan diri dari lubang hitam, tapi berjalan maju di dalam lubang hitam, seolah-olah dia ingin menggunakan kegelapan tanpa batas untuk menutupi kejahatannya, dan tubuhnya tidak dapat menahan gemetar ketika dia menginjak asteris darah. Baru pada malam hari dia melarikan diri dari lubang hitam dan muncul di sekelompok gunung yang jauh dari Gunung Changwu.
Yang dia inginkan adalah efek ini, berjalan dari lubang hitam dan menghindari gagak emas. Ini bisa dianggap sebagai panen yang bagus. Kabut di matanya tersapu, dan dia mengeluarkan banyak tas penyimpanan. Benar-benar dipanen. Cukup kaya, perampokan dari cabang Jinwu, uang tebusan diterima, tas penyimpanan Pangeran Jinwu, Del. Menambah kekayaan yang sangat besar, bahkan lebih dari sebelumnya. Golden Crow selesai, dan Kunpeng akan diubah selanjutnya. Setelah mengumpulkan harta karun itu, dia berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Dia memasuki kota kuno sepanjang jalan, dan kota kuno juga makmur di malam hari. Diskusi ada di mana-mana, kebanyakan di warung teh, toko anggur, pertemuan biksu. Selalu ada satu atau dua orang yang tidak mau kesepian, dan berkata, suku Jinwu telah banyak menderita kali ini, dan mereka telah menderita banyak, sangat indah. Terlalu banyak orang yang menghela nafas meskipun dia juga mati. Gagak emas. Cukup sedih. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Mari kita bicara tentang Pangeran Gagak Emas. Sayang sekali uang tebusan tidak terhitung. Ada juga beberapa individu dengan wajah sedih gitu banyak uang yang hilang dengan nenek moyang keluarga Ye dan Pangeran Jinwu. Diskusi itu hidup. Ye Chen berjalan diam-diam, berbelok di beberapa sudut, dan melangkah ke cabang skinet. Itu masih lelaki tua kurus, tapi bukannya berbaring di kursi sambil menyenandungkan lagu pendek seperti pertama kali. Dia berjongkok di kursi, menggosok tangannya, menggumamkan sesuatu. Dia telah menjual informasi tentang Golden Crow kepada Ye Chen sebelumnya, dan setelah itu, Golden Crow dibunuh. Terkadang dia bertanya-tanya apakah ini kejahatan, dan itu membuat klan Golden Crow cukup sengsara. Kenapa? Tidak ada urusan. Ye Chen berdiri di sana dengan suara tua dan nada suram. Lakukan. Pria tua kurus itu terbangun dan buru-buru bangun. Tapi ketika dia melihat pakaian Ye Chen, dia merasa sedikit familiar. Tapi dia tidak yakin apakah dia berasal dari hari itu. Informasi tentang semua murid dan tetua klan Kunpeng, kecuali paviliun cabang. Ye Chen berkata dengan ringan, dan dengan sadar membagikan tas penyimpanan, yang berisi 10 juta batu asal. Klan Kunpeng. Pria tua kurus itu tertegun sejenak, ekspresinya sedikit aneh. Dia sedikit skeptis sebelumnya, tapi sekarang dia pada dasarnya yakin bahwa orang di depannya pastilah yang membeli informasi tersebut. Dari Golden Crow sebelumnya, dan kali ini dia membeli informasi dari klan Kunpeng, tujuannya jelas. Kecepatan. Melihat lelaki tua kurus itu dalam keadaan linglung, Ye Chen berkata dengan suara yang dalam, dengan paksaan dalam kata-katanya. Maafkan saya, rekan Taois, tapi tidak ada informasi tentang murid dan tetua yang dikirim oleh klan Kunpeng. Pria tua kurus itu tertawa datar. Dengan kata lain, semua murid dan tetua yang dikirim oleh keluarga mereka telah dipanggil kembali kepada keluarga, dan cabang utama dari klan Kunpeng. Mereka semua mundur dan kembali ke keluarga. Bagaimana situasinya? Ye Chen mengangkat alisnya, yang sedikit tidak terduga. Suku Jinwu menderita kerugian besar, mereka juga takut. Pria tua kurus itu meletakkan tangannya di tangannya, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen. Kamu sangat galak, siapa yang berani menyelinap keluar? Ini sedikit menyebalkan. Ye Chen juga meletakkan tangannya di tangannya, itu memang menyebalkan. Dia kaya sekarang, dan ingin membunuh klan Kunpeng. Siapapun yang memikirkannya akan melakukannya kembali ke sarang ibunya. Sebenarnya, itu bukan semua karena klan Jinwu. Pria tua kurus itu melanjutkan, formasi yang diproklamirkan sendiri oleh klan Kunpeng dibuka sebulan yang lalu, dan masuk akal untuk memanggil murid ekspatriat dan paviliun cabang. Self diproklamirkan. Ye Chen mengerutkan kening sekarang, ini agak rumit. Tuhan tahu berapa lama klan Kunpeng harus memproklamirkan diri. Dia harus menunggu sampai tahun monyet untuk membalas dendam, dan dia akan menjadi tua dan mati oleh kemudian. Kecuali sarang Kunpeng, apakah masih ada orang Kunpeng yang tersisa? 3 atau 2 detik kemudian, Ye Chen menatap lelaki tua kurus itu lagi. Tidak masalah jika ada lebih sedikit orang, asalkan ada. Tentu saja ada. Pria tua kurus itu terkekeh.
Masih ada orang di beberapa tambang batu asal suku Kunpeng, dan jumlahnya cukup banyak. Mereka mungkin sedang bersih-bersih sekarang dan mulai kembali ke keluarga. Tambang batu asal. Mata Ye Chen berbinar. 3 juta batu sumber. Pria tua kurus itu dengan sadar mengambil informasi tentang beberapa tambang batu sumber dari keluarga Kunpeng, dan memasukkannya terlepas dari apakah Ye Chen menginginkannya atau tidak. Bab 1545 Sapotian. Kamu benar-benar tahu bagaimana berbisnis. Ye Chen melirik lelaki tua kurus itu dengan lega. Saya menjual banyak informasi, dan saya mendapat banyak. Pria tua kurus itu menyeringai, karena rekan Dawis itu menginginkannya, kebetulan saya memilikinya. Mengenai harga informasinya, rekan Dawis itu punya banyak uang. Aku gila. Pergi ke tempat yang sama untuk membeli informasi. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan memberikan 3 juta batu asal. Diam-diam berpikir bahwa lelaki tua kurus itu pasti mengenalinya. Jangan khawatir, Skynet memiliki etika yang sangat profesional. Pria tua kurus itu tertawa dan berkonsentrasi menghitung batu sumber. Jangan pernah mengungkapkan informasi pembeli. Selain itu, saya tidak tahu siapa Anda. Itu hampir sama. Ye Chen menerima informasi itu, dan menyodok pria tua kurus itu dengan jarinya. Tahukah Anda bahwa tidak ada kelompok tentara bayaran yang dapat diandalkan, berani, dan putus asa? Pria tua kurus itu terbatuk datar dan sangat yakin. Keluarga Kunpeng akan dibunuh. Ada beberapa kelompok tentara bayaran, dapat diandalkan, berani, dan putus asa. Hanya ada satu keluarga. Wilayah selatan menyebutnya Cian. Mereka semua adalah karakter yang kejam, tapi komisinya tidak tinggi rata-rata. Saat dia berbicara, lelaki tua itu memberi Ye Chen sebuah catatan kecil, tinggalkan di sini dan cari Sapotian. Sial, namanya cukup mendominasi. Ye Chen mengambilnya. Perhatikan, jangan lupa untuk mendecakkan lidah, bisa dibayangkan kalau Sapotian pasti memiliki fisik yang sangat kuat. Kamu harus cepat, sudah malam orang Kunpeng di tambang akan kembali ke keluarga. Lelaki tua kurus itu berkata dengan samar, lalu melanjutkan menghitung batu sumber. Ye Chen tidak berbicara, dan menatap pria tua kurus itu dengan sungguh-sungguh. Orang ini mungkin adalah seorang master yang takut dunia tidak akan kacau, dan dia adalah tipe pencuri yang suka menonton kegembiraan. Melihat sekali lagi pada lelaki tua kurus itu, dia berbalik dan pergi, menuju ke susunan teleportasi di kota. Menurut alamat yang tercantum dalam catatan lelaki tua itu, dia melakukan perjalanan melalui 2 kota kuno sebelum tiba di kota kuno bernama Dongtian, dan langsung pergi ke sudut kota kuno di mana terdapat sebuah rumah kecil. Fasad manor tidak besar, tapi itu adalah dunia di dalamnya. Ketika dia masuk, 3 atau 5 pria besar dengan tangan telanjang sedang makan daging rebus di sekitar panci besi besar. Suara mereka kasar dan niat membunuh mereka kuat. Melihat basis kultivasi mereka, mereka semua adalah Raja Semu, dan mereka terlihat seperti bandit. Siapa yang kamu cari? Seorang pria botak melirik Ye Chen, tapi dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen dengan jelas. Sapotian, jawab Ye Chen dengan santai, tanpa memperlakukan dirinya sebagai orang luar, menggulung lengan bajunya, bersandar di depan panci besi besar, mengeluarkan sepotong daging rebus, dan memakannya dengan nikmat. Rekan Taois, apakah Anda ingin mengundang tentara bayaran? Suara wanita dingin melayang keluar dari loteng, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang wanita berbaju hitam muncul, dengan gerakan misterius, tapi mengenakan topeng. Raja Suci. Ye Chen terkejut, dan melihat melalui wajah wanita berbaju hitam sekilas, belum lagi tak tertandingi. Setidaknya luar biasa, dengan sepasang mata yang indah, jernih dan layu, dan kepala air rambut biru, halus helaiannya diwarnai dengan kecemerlangan, yang tidak cocok dengan pakaian hitam. Bos. Beberapa pria besar berteriak secara lisan, dan terus makan daging dan minum. Apakah kamu Sapotian? Ye Chen mengangkat alisnya, dan menatap wanita berbaju hitam itu dengan ragu. Apa? Tidak seperti itu. Wanita berbaju hitam itu melirik Ye Chen, tapi alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Dengan tingkat kultivasinya sebagai Raja Suci,
Dia tidak bisa melihat misteri Ye Chen. Dia terlalu misterius. Sapotian sebenarnya adalah seorang wanita. Ye Chen menghela nafas ini dan penampilannya yang dibayangkan hanyalah dua ekstrim. Gadis seperti itu, nama kontol macam apa yang dia pilih? Setelah menghela nafas dia terbatuk. Bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak orang yang Anda miliki di Cian? Saya punya tugas, jadi mari kita bahas harganya selanjutnya. Bergembiralah. Ye Chen tersenyum. Tidak ada omong kosong. Saya perlu 9 orang suci agung dan 100 raja suci. Semua orang di Manor, apakah mereka makan daging dan minum, atau membual tentang menggoda gadis, semua mengalihkan perhatian mereka ke sisi ini tanpa kecuali. 9 orang suci agung, 100 raja suci. Barisan macam apa ini? Apakah Anda akan menyerang sekte? 3 hingga 5 detik kemudian, Sapo Jenius berkata dengan lembut, Cian hampir tidak dapat mengumpulkan barisan yang cukup untuk sesama Daois, tapi Anda mungkin tidak mampu membayar harga ini. Rekan Daois ini membutuhkan 300 juta batu sumber. 300 juta batu sumber. Si tolong pindahkan barisan ini, itu sepadan. Ye Chen tersenyum, uang bukan masalah, aku butuh. Lihat 9 orang suci agung dan 100 raja suci dalam 1 jam, tolong cepat. Kamu belum menyebutkan misinya. Meskipun Cian kuat, dia tidak dapat menerima semua misi. Tugasnya sangat sederhana. Malam ini, saya akan mengambil 3 tambang batu asal klan Kunpeng. Ye Chen tersenyum santai, pada saat itu, akan ada 9 orang suci yang akan membantu Legiun Api Merah Anda. Tambang Kunpeng. Sapotian mengerutkan kening. Matanya yang indah berbinar dengan makna yang dalam. Dan dia memindai Ye Chen lagi. Mengundang barisan tentara bayaran. Tugas ini tidak sesederhana kedengarannya. Cian dapat mengambil tugas ini. Ye Chen bertanya. Dan berlari ke panci untuk memancing daging lagi. Tentu saja. Sapotian berbalik dan pergi. Dan kembali ke loteng. Tunggu sebentar di sini. Ini gila. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan pindah ke panci besi besar berisi daging rebus. Tentara bayaran di seluruh Manor tidak berbicara, hanya memandang Ye Chen seperti itu. Perintah yang mereka ambil hari ini mungkin yang terbesar sejak Cian adalah didirikan. Ya, tugasnya juga sangat luar biasa. Tambang batu sumber suku Kunpeng ditempatkan oleh pasukan biksu, dan ada banyak yang kuat di antara mereka. Jika suku Kunpeng marah, akibatnya akan buruk, dan itu mungkin menjadi bencana. Ye Chen mengabaikan tatapan dari segala arah, dan hanya peduli makan daging dan minum. Hari itu, pria tua kurus di paviliun Netvan merekomendasikan kelompok tentara bayaran yang sangat handal, dan ia juga mengambil tugas. Melibatkan klan Kunpeng memang bisa diandalkan, cukup berani, dan cukup jangan mati, dan yang dia butuhkan adalah kelompok tentara bayaran. Meskipun dia memiliki banyak Jenderal Yinming yang kejam, dia juga berpikir bahwa dia dapat mengambil alih tambang klan Kunpeng, tapi ini masih jauh dari cukup. Jika dia ingin melakukannya, dia akan kejam. 3 ranjau, 1 tandu diserahkan. Tetap saja, dia punya banyak uang. Yang terpenting adalah membiarkan keluarga Kunpeng melihat darah. Bahkan jika mereka ingin menyatakan diri mereka sendiri, mereka tidak akan membiarkan mereka hidup dengan damai. Hutang darah harus dibayar dengan darah selain itu. Karena ini adalah tambang batu asal, ada banyak batu asal, dan penjaga yang kuat, tas penyimpanan dan artefak magis itu juga bisa dibawa pergi. Jadi dia tidak rugi. Setengah jam kemudian orang-orang terus berdatangan ke Manor. Semuanya ditutupi jubah hitam, dan semuanya mengenakan topeng hantu. Dan mereka semua menggunakan metode rahasia untuk menutupi tubuh mereka. Dan mereka semua memiliki roh jahat yang kuat. Ye Chen melirik. Tidak lebih dari 100 dari mereka. Semuanya dari tingkat Saint King. Dia bisa melihat melalui wajah mereka yang sebenarnya. Dia pikir dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka semua adalah wajah yang tidak dikenal. Semua dia tahu adalah bahwa mereka sangat kuat. Berikutnya datang 9 orang suci besar, seperti 100 raja suci, ditutupi dengan jubah hitam dan topeng, dan metode rahasia menutupi mereka bahkan lebih misterius, tapi mereka tidak bisa lepas dari mata peri Ye Chen. Manajemen puncak Cian seharusnya sudah tiba.
Ye Chen tersenyum, ini benar-benar suatu kehormatan bagiku. Daois yang ramah. Orang bijak terkemuka berkata dengan ringan. Sejak Qian saya didirikan, ini adalah pertama kali kami mengirim barisan seperti itu. Dan itu adalah ranjau dari suku Kunpeng. Rekan Daoismu, kamu kewalahan. Ye Chen tersenyum, dan segera membentangkan peta, menunjuk ketiga lingkaran besar di atas. Ini adalah lokasi tiga tambang suku Kunpeng. Orang tua itu telah memeriksa, dan ketiga tambang itu dijaga oleh 2 orang suci agung dan 9 raja suci. Ada juga banyak raja dan orang suci semu lainnya, tapi semuanya kecil udang. Sedangkan untuk pasukan biksu, mereka hanya dapat dianggap sebagai hiasan. Kami telah mendengar bahwa sesama Taois memiliki 9 orang suci yang hebat untuk membantu dalam pertempuran. Seorang orang suci yang hebat memandang Ye Chen. Tentu saja ada. Dengan pemikiran di benaknya, Ye Chen mengorbankan 9 jenderal mati dari peringkat Yinming dari orang suci yang hebat. Segera, semua orang yang hadir secara kolektif menyipitkan mata mereka, terutama para orang suci agung, yang sekilas dapat mengetahui bahwa 9 orang suci agung ini bukanlah orang yang hidup, tapi orang mati, mirip dengan boneka, tapi lebih kuat dari boneka. Perlakukan saja mereka sebagai boneka. Ye Chen tersenyum santai, ekspresinya tidak berubah. Tapi mata orang-orang suci yang agung dan pembangkit tenaga Raja Suci ini telah berubah ketika mereka melihat Ye Chen. Dan mereka bahkan lebih penasaran dengan identitas Ye Chen, yang gitu suci, dengan 9 boneka dari tingkat orang suci yang agung. Jelas identitas Ye Chen tidak sederhana. Dia berani melawan klan Kunpeng, dan dia tahu bahwa dia bukan orang biasa dengan pantatnya. Mereka bahkan menduga bahwa bencana klan Jinwu sebelumnya juga terkait dengannya. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebanding dengan orang suci agung yang masih hidup, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Ye Chen berkata, berdasarkan ini, Anda, 9 orang suci agung Qian, ditambah 9 orang suci saya, memiliki total 18 orang suci agung. Terbagi menjadi 3 tim, sebuah tim yang terdiri dari 6 orang suci besar, ditambah 33 raja suci. Melancarkan serangan bersama adapun batu sumber ditambang. Sesama Daois dapat mengambilnya sesuka hati, tapi premisnya adalah tugas selesai. Selain itu, ada kain putih ini. Berikan aku itu tergantung tinggi. Ye Chen mengeluarkan kain putih itu lagi, dengan 7 karakter terukir darah di atasnya. Salahkan pangeranmu.